Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ngarang warbu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli subhana ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, wabil khusus yang sama-sama kita hormati guru kita al-mukarramah Ustazah Sari. Kita doakan biar panjang umur, sehat walafiat. Mana orangnya? Muter-muter ketemu ya. Yang juga sama-sama kita hormati sahibul hajah, yaitu Bapak Ridwan Syah dan Ibu Alfiyah, yang hari ini alhamdulillah kita diundang untuk turut mendoakan putri beliau. Mudah-mudahan dengan doa kita, putri beliau yang bernama Naila Farhanah Mumtazah, Allah jadikan putri yang salihah, putri yang qurrata ayun, putri yang pintar, yang cerdas, dan bisa membawa ibu bapaknya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ibu sekalian, alhamdulillah pada sore hari ini kita berjumpa kembali. Tempo hari kita diundang duduk di sini dalam rangka 4 bulan, Bu ya. Berkat doa kita, alhamdulillah lahir dengan apa? Selamat. Hari ini kita diundang akekah, Bu ya. Nanti diundang lagi sunatan, perempuan udah sunat ya. Ya, dalitan ya. Apa nikahin ya? Ya. Apa walimatus safar umroh ya? Soalnya Pak Ridwan Syah ini dari nikah 4 bulan akekah ya. Saya juga, Bu ya. Tapi alhamdulillah, Bu ya, berkat doa kita bersama, semua yang diniatkan oleh Bapak Ridwan Syah dan Ibu Alfiyah, alhamdulillah dilancarkan, dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ibu sekalian, saya sampaikan kesempatan ini 3 poin, Bu ya. Yang pertama, bahwa akikah itu sunnah muakkadah. Artinya apa, Bu? Sangat dianjurkan. Ya, kalau kita punya rezeki orang tua, maka sangat dianjurkan diakikahin. Memang bagusnya 7 hari dari kelahiran. Tapi kalau nggak mampu, ya boleh 14 hari, 21 hari, 40 hari, bahkan sampai nggak mampu, udah mati baru diakikahin, Bu ya. Ya, udah mati baru apa? Kan kadang-kadang ada orang sekalian haul, sekalian apa? Akikah yang dihaulin, Bu ya. Jadi secara hukum ibu-ibu sekalian, bahwa akikah itu
sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Kenapa, Bu? Sangat dianjurkan. Yang pertama, sesuai dengan hadis Rasulullah, kullu gulamin rahinatun bi'aqiqatihi. Setiap anak yang lahir itu posisinya tergadai. Ya. Dengan apa? Dengan akikahnya. Jadi kalau anak belum diakikahin, sama dengan kita punya sesuatu belum diapain? Belum ditebus. Ada di sini belum diakikahin dah. Dan nenek-nenek belum diakikahin ya. Berarti masih apa tuh? Masih tergadai. Nah, ini Pak Ridwan Syah dan Ibu Alfia ingin membebaskan putrinya dari gadaian. Makanya kata Nabi, sunnah muakkadah, sangat dianjurkan, Bu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Makanya boleh, Bu, nabung dikit-dikit ya. Masa kagak ketemu timbang apa tuh? Kambing atuk ya, kalau perempuan. Kalau kegedean, Bu, acara kayak gini, ya tinggal taruh aja. Kemana? Ke yatim piatu, ke majelis taklim. Nah, malam Sabtu tempat majelis taklim saya kalau ada yang ngasih kambing, girang banget itu. Ya, ngasih kambing doang ya, nggak apa-apa. Niatin buat si Fulan, bin Fulan. Ringan ya. Emang kalau begini mah berat. Ya, gedean, Bu ya. Tapi berat kalau duitnya ada, mak ringan. Ya, Bu ya. Yang berat kan karena duitnya apa? Pak Ridwan Syah, alhamdulillah ya. Duitnya apa? Ada. Jadi itu yang pertama, Ibu sekalian. Kenapa dianjurkan, sangat dianjurkan Nabi? Karena dia akan melepas gadaian. Yang kedua, Bu, kenapa dianjurkan oleh Nabi? Karena anak yang diakikahkan itu orang tuanya mengajarkan punya jiwa sosial. Ya. Jadi ngajarin, Bu. Jadi kalau kita sebagai anak, sebagai orang tua, Bu ya. Anak pengen perlu sama kita, anak pengen sayang sama kita, anak murah sama kita, kan ada anak, Bu, sama orang tua pelit. Ya. Kagak bagi duit, kagak bagi duit, beras kagak dibagi ya. Paling kadang-kadang bininya apa? Takut sama siapa? Lakinya takut sama apa? Sama bini, Bu ya. Jadi ini mengajarkan anak supaya dia baik sama orang tuanya. Ya, makanya diakikahin itu biar apa? Punya jiwa sosial. Besok-besok nanti kalau anaknya besar, Bu ya, anaknya sukses, dia nggak pelit sama emak bapaknya. Karena waktu kecil emak bapaknya udah ngapain tuh? Ngakikain. Kemudian yang ketiga, Ibu sekalian, kenapa sangat dianjurkan? Karena ada riwayat, Bu. Kalau anak yang diakikain, Bu, terus nanti di alam akhirat, kan kita nggak tahu siapa yang duluan masuk surga. Anak kita, apa kitanya orang tua. Kalau ternyata, Bu, anak duluan masuk surga. Dia cari di surga, orang tuanya nggak ada. Nah, karena orang tuanya pernah akikain, dia cari tuh. Dia akan bisa ngangkat orang tuanya yang di neraka, pindah kemana tuh? Surga. Sebab anak telah diapain tuh? Akikain. Jadi bagi kita orang tua, Bu ya, jangan berharap banyak. Kalau nanti anak kita tidak begitu perlu sama orang tuanya. Karena waktu anaknya kecil, si orang tua kagak perlu sama anaknya. Emang si bayi ini, Bu, dia belum ngerti. Ya. Dan dia tahu secara hukum bahwa orang tuanya telah mengeluarkan duit untuk mengakikahkan dia. Makanya nanti di yaumil kiamah, anak yang diakikahkan akan bisa memberikan syafaat sama orang tuanya. Tuh, alhamdulillah. Ya, ayah yang belum akikah tuh. Buru-buru ya. Karena kita nggak tahu siapa duluan yang masuk surga. Kan bisa jadi anak dulu, baru orang tua ya. Bisa jadi orang tua dulu, baru apa? Anak. Para ibu sekalian, tuh akikah yang pertama. Kemudian yang kedua, poin yang kedua. Saya bilang tadi 3 poin. Bahwa
Ada 5 yang disunahkan di dalam diri manusia, Bu. Ada 5 yang disunahkan dalam diri seseorang. Ya, disebut sunanul fitrah namanya. Ada 5 sunnah yang ada dalam diri kita. Laki, perempuan sama. Yang pertama, al-khitan. Ya, diapain tuh? Sunat. Ya, disunat. Sunat itu sunnah. Karena dia membersihkan. Ya. Yang kedua adalah mencukur kemaluan. Nah, itu sunnah. Bahkan ada satu ayat, Bu, jangan sampai mencukur kemaluan itu lebih dari 40 hari. Ya, 40 hari cukur, 40 hari cukur gitu. Itu sunnah. Ya, sunnah itu. Artinya ibu sekalian, kalau sunnah, Bu, yang kita lakukan berarti berpahala. Itu berpahala. Kemudian yang ketiga, dia sunnah itu mencukur apa? Kumis. Nah, kumis itu, Bu, sunnah hukumnya dicukur. Tapi kalau jenggot diapain? Panjangin, gitu buat bapak-bapak itu ya. Jadi kalau suami-suami ibu kumisnya rapi, maka dia mendapatkan pahala mencukur itu. Ya, sama, jangan sampai lebih dari apa tuh? 40 hari. Ntar kalau makan semol namanya itu ya. Sempol. Ya, sempol. Jadi bukannya ke mulut, kemana tuh? Kumis ya. Merah-merah. Karena apa? Kagak dirapiin. Makanya suruh rapin, suruh cukur. Itu bagian dari apa tuh? Sunnah. Nah, yang keempat, Bu, itu adalah potong kuku. Ya. Jadi kuku ini, Bu, ketika kita potong, itu sunnah. Artinya berpahala. Makanya seorang ulama besar Mesir ditanya, yaitu Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Beliau ditanya, kenapa itu kita harus dipotong nih kukunya? Kata beliau jawab apa? Yang berhak punya kuku panjang itu hanya binatang buas. Gitu, Bu. Ya. Yang berhak punya kuku apa tuh? Panjang. Ya. Kenapa binatang-binatang buas pada punya kuku panjang? Ya kagak ada gunting kuku, nggak bisa ada gunting kuku ya. Karena memang dia untuk melindungi dirinya, Bu, dari gangguan luar, yaitu kuku. Ya, coba binatang-binatang kayak elang, Bu ya, kucing, begitu, Bu ya. Dia yang menyelamatkan dia kuku. Kalau manusia, Bu, yang menyelamatkan apa? Nah, ini ilmunya. Bukan apa? Kukunya. Ya kan? Maka kata beliau apa? Kalau ada manusia yang kukunya panjang, maka dia akan bisa lebih buas dari apa tuh? Binatang. Makanya ketika Bapak Ibu umroh ya atau haji, dia sunnah tuh kuku diapain tuh? Potong. Karena kalau dia bisa gigit pakai mulut ketika berihram, dia kena denda, kena dam. Nah, ibu sekalian nih yang masih kukunya panjang, kalau dapatkan pahala sunnah Nabi, suruh apain? Potong. Apalagi ibu-ibu, masak, nyuci. Ini kuku panjang, ada kunyit di sini, ada ketumbar di sini, ada upil di sini ya. Masya Allah, kan begitu bapaknya ya. Makanya disuruh apa tuh? Sunnah suruh apa itu? Potong. Ya kan? Itu bagian daripada apa? Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi insya Allah mudah-mudahan, Bu ya, kalau kita ikutin apa yang Nabi ajarkan, maka dia dapat pahala. Gitu. Para ibu sekalian, kemudian yang ketiga, poin yang terakhir. Ya, ini kan panas-panas jadi cepat-cepat aja, Bu ya. Poin yang ketiga, setiap anak yang lahir, kan kita pengen, Bu ya, anak itu tumbuh berkembang menjadi anak yang soleh. Pasti, Bu, nih kayak Pak Ridwan Syah ya, Bu Alfia. Anak baru atuh sedang sayang-sayangnya, Bu ya. Apa juga dibeliin, Bu ya. Kalau duitnya ada, ya Bu ya. Setiap orang punya anak pasti pengen apa? Soleh. Ya Bu, pengen nggak Bu? Soleh itu Bu, udah akumulasi.
udah kumpulan dari 4 poin ke atas. Orang untuk dapat soleh, Bu, harus melalui proses 4 poin. Nih, Ibu catat, Bu, ya. Orang untuk bisa jadi soleh harus ngelewatin 4 poin. Yang pertama, harus dimakan makanan yang halal dan yang baik. Proses pertama tuh. Makanya kata Allah, kulu mimma razaqnakum halalan. Nah, jadi Pak Ridwan saya. Jadi soleh itu Pak nomor 5 nih ya. Jadi nomor 4 ke atas itu harus dipenuhi. Untuk bisa soleh harus makan yang halal. Untuk bisa soleh harus makan yang baik. Ya, yang baik-baik. Jadi kalau nanti anak diempanin ya, dikasih makan yang tidak halal, nggak bakal mungkin dia akan menjadi soleh. Nggak bakal mungkin. Karena soleh nomor 5. Nomor 2-nya apa, Bu? Kalau dia udah dikasih makan yang halal, makannya yang baik-baik, maka dia akan menjadi manusia yang khair. Kuntum khaira ummah, gitu, Bu. Jadi orang yang baik, yang khair itu adalah orang yang makannya apa tuh? Halal dan baik. Jadi kalau kita ngelihat, Bu, ya, ini kan kita banyak nih perempuan ya, manusia. Ada yang baik banget, ada nggak, Bu? Ada. Ada yang kagak baik ya. Sama orang Romani udah merengut baik, mulutnya kasar ya, sikapnya kasar, ada nggak tuh? Bisa jadi poin yang pertama belum terpenuhi, Bu. Makannya belum begitu apa? Belum tuh bersih. Ya, kalau lagi belanja tukang anunya nggak tahu, main kantongin deh tomat 2 biji. Nah, itu termasuk tuh. Jadi kalau ada ibu-ibu tuh belanja begitu, berarti dia tidak akan bisa jadi orang baik. Karena proses nomor 1-nya nggak makan yang halal. Ya, makanya Pak Ridwan Syah kalau pengen anaknya baik, maka isi yang halal dan yang baik, yang thayyib. Ya, di situ kata Allah, halalan thayyibah. Bukan bangkong thayyib 3 lebaran nggak pulang, bukan. Ya. Nah, setelah dia menjadi orang baik, Bu, orang itu akan naik lagi derajatnya menjadi ta'muruna bil ma'ruf. Jadi orang yang baik itu pasti selalu ngajak ke tempat yang baik-baik. Kan banyak orang, Bu, ya. Anak-anak ya, kalau diajak sama yang kagak baik, udah banyak baik udah mau aja gitu ya. Jadi kalau dia makannya baik, halal, maka dia akan menjadi orang baik dan dia akan selalu mengajak ke tempat yang baik-baik. Udah cirinya begitu tuh. Ya. Jadi kalau kita pengen orang yang gampang diajak yang baik-baik, maka pasti orang itu makannya betul, bersih, halal. Tapi kalau ada orang susah, Bu, diajak ngaji susah, diajak berbakti sama orang lain susah, diajak urun rembuk susah ya, pelitnya bol kuning butut gasir umpamanya, Bu, ya. Nah, berarti dia itu nomor pertamanya belum benar ya, karena makanannya belum begitu apa? Halal. Dan yang keempat, Bu, dia akan meningkat tuh menjadi ihsan. Apa itu ihsan, Bu? Nilai apa yang kita lakukan di dunia Allah pantau, Allah lihat. Nih, Bu, saya tanya. Ibu kalau lagi main HP, ngelihat yang jelek-jelek, ya, yang porno-porno, kalau sendiri mah berani. Tapi kalau ada orang yang ngelihat, berani nggak? Nah, kalau begitu tuh berarti belum ihsan tuh, Bu. Kenapa ihsan, Bu? Ihsan itu apa yang kita lakukan, Allah ngeliatin tuh, pantau. Jadi bukan karena manusia. Oh, saya ini tidak sholat atau meninggalkan sholat, Allah lihat saya. Saya ini zolimi orang, nyakitin orang, Allah lihat saya. Kalau kita belum sampai begitu tuh, Bu, sifat kita, maka kita belum ihsan. Ya, takut itu bukan Allah ngelihat kita, bukan. Ibu ngaji kemari, datang majelis taklim, bukan karena Allah ngelihat kita, bukan. Wah, gak enak kalau nggak hadir-hadir. Nah, begitu ya. Jadi sifat kita belum apa tuh? Belum ihsan. Nah, kalau orangnya ihsan, Bu, Allah kasih bonus hasanah.
Makanya kalau ibu sering baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah itu. Jadi hasanah itu Bu, pahala buat orang yang ihsan tadi. Orang yang melakukan apa? Kebaikan. Sama kayak ibu berbakti sama orang tua, itu namanya ihsan. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini. Nah, jadi berbakti sama orang tua itu ihsan dan dia berpahala. Ya, setiap yang ihsan itu pasti berpahala. Nah, kalau udah 4 poin Bu kita lewati, maka kumpullah keempat itu menjadi apa tuh? Soleh. Ya. Jadi orang untuk soleh itu berat. Karena dia harus ngelewatin apa tuh? 4 poin tadi. Makanya Allah nggak sembarangan Bu. Ketika orang sudah punya derajat soleh yang nomor 5 ya, maka orang ini adalah orang yang tidak pernah rugi. Coba lihat. Ibu pasti apa nih? Surah yang paling ibu sering baca ketika sholat, surah apa? Al-Ikhlas. Satu lagi apa yang pendek? Wal asri. Langganan itu Bu ya. Ya kan? Apa kata Allah? Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus. Nah, jadi orang yang melakukan amanu, beriman, dan orang yang melakukan amal soleh, dialah orang yang tidak pernah rugi. Ya, kan minal lafi khusrin Bu ya, orang yang rugi. Jadi orang yang gak rugi itu adalah orang yang beriman dan punya amal soleh tadi. Bahkan bukan itu doang Bu. Coba ibu lihat. Surah Al-Bayyinah ayat 7 dan ayat 8. Ada yang apa? Innalladzina amanu wa amilus shalihat ulaika khairul. Satu, ayat berapa tuh? 7. Jadi kata Allah apa? Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan amal soleh khairul bariyah. Nah, dialah manusia terbaik. Makanya derajat soleh itu berat. Ya. Jadi dia manusia terbaik kalau dia beriman dan amal soleh. Itu ganjaran dari Allah. Apa balasannya kata Allah? Coba ayat 8-nya. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Paham itu, paham. Ya. Jadi orang yang beriman, orang yang melakukan amal soleh, Allah balas jazaa'uhum inda rabbihim. Allah kasih balasannya jannatu adn. Orang itu mendapatkan surga Aden. Ya, apa itu surga Aden Bu? Surga Aden itu surga yang paling nikmat. Orang kalau sudah masuk ke dalam surga Aden, dia udah gak pengen keluar. Saking nikmatnya itu Aden. Ya. Tajri min tahtihal anhar. Di dalam surga Aden itu air mengalir, enak kayak kita di puncak itu. Siapa yang gak kepengen? Ya. Khalidina fiha. Nah, itu Bu. Jadi kalau dia masuk ke dalam surga Aden, khalidina fiha, abad, tetap di situ dia, kekal. Makanya kalau udah masuk surga Aden, gak pengen keluar. Artinya apa Bu? Orang yang bisa masuk ke dalam surga Aden kalau dia punya amal. Nah, jadi berat. Nomor 5 tuh poinnya. Ya, makannya harus yang halal dan yang thayyib. Jadi orang yang baik, kemudian selalu mengajak kebaikan, kemudian selalu berbuat ihsan. Allah lihat kita, Bu ya. Barulah dia masuk apa? Soleh. Nah, ini menjadi tugas kita semua Bu. Bukan hanya tugasnya Pak Ridwan Syah dan Ibu Alfia ya, untuk mencetak anak menjadi apa tuh? Soleh. Diri kita juga sama Bu. Artinya apa Bu? Kalau kita pengen masuk surga, gampang masuk surganya, maka lakukan amal soleh. Insya Allah Bu ya, semuanya menjadi apa? Lancar. Nah, Pak Ardiansyah, Ibu Alfia ini sekarang Allah kasih botol kosong Bu. Terserah beliau nih, botol ini mau diisi apa? Mau air putih, apa jus,
Apa Endrin? Apa air comberan, Bu ya? Apa air Zam-Zam? Terserah yang punya botol. Pak Ardiansyah sama Bu Alfia Allah kasih botol satu. Naila nama botolnya. Ya. Allah kasih apa tuh? Kasih botol satu. Makanya kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak yang dilahirkan dalam keadaan suci bersih. Fa abawahu yuhawidanihi. Maka ibu bapaknya lah yang merubah dia. Ya Bu ya. Makanya anak itu cerminannya orang tua. Kalau ada anak susah disuruh sholat karena bapak emaknya susah sholatnya. Kalau ada anak susah disuruh ngaji karena anak bapaknya jarang buka apa? Quran. Jadi cermin dia. Ya kan? Makanya Pak Nur Pak Ardiansyah ya. Ridwansyah dengan Bu Alfia jadilah cermin yang apa? Bersih. Jangan jadi cermin yang apa? Yang kotor atau yang retak. Ya kan? Ibu ngaca ke cermin yang kotor atau retak, ibu cantik banget juga, tetap aja gambarnya apa? Nah, retak juga ya. Maka sangat tergantung. Nah, hari ini Ibu sekalian ya, kita doain Mbak Ridwansyah dan Bu Alfiyah ya. Allah titipkan botolnya dan kita doain mudah-mudahan botolnya terus Allah pelihara yang baik-baik. Ya, ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua Ibu sekalian, mari sama-sama baca Fatihah. Kita minta sama Allah agar kita dijadikan orang tua yang soleh dan solehah. Punya anak yang soleh dan solehah. Punya anak yang bisa membawa kita masuk dalam surganya Allah. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Ibu sekalian. Mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu bawa-bawan sana aja, Man.